More sentences with multiple clauses. Kita memang sudah membahas tentang kalimat yang mengandung multiple clauses, klausanya lebih dari satu. Nah, sekarang untuk skill 9 sampai 12 akan lebih kita bahas tentang klausa, lebih banyak klausa. Terus, skill 6 dan 8 sebelumnya itu kita membahas many sentences. As we saw in skill 6 through 8, many sentences in English have more than one clause. Ya, kita sudah bisa lihat ternyata kalimat di bahasa Inggris itu memiliki lebih dari satu klausa. Yang dimaksud klausa yaitu memiliki kelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb. Oke, lanjut. In skills 9 through 12, we will see more patterns. Kita akan melihat lebih banyak lagi pola-pola for connecting the clause in sentences, untuk menghubungkan klausa-klausa di suatu kalimat dengan multiple clauses. Because this pattern appears frequently in English and TOEFL test, you should be very familiar with them. Jadi di sini disebut bahwa pola-pola ini appear frequently, sering muncul di bahasa Inggris secara umum dan di TOEFL test. Jadi kita disarankan untuk familiar, tidak asing dengan pola-pola klausa di bahasa Inggris. Oke, di sini akan dibahas skill 9 sampai skill 12. Kita lihat terlebih dahulu untuk skill 9. Use noun clause connectors correctly. Noun clause connectors. Konektor. A noun clause is a clause that functions as a noun. Sesuai namanya berarti ya. A noun clause ya sudah berfungsi sebagai noun. Because the noun clause is a noun, karena noun clause adalah noun, so it is used in a sense as either an object of a verb, an object of a preposition, or the subject of the sentence. Jadi 3. Karena noun clause ini adalah noun, makanya pilihannya ada 3. Noun clause, objek dari verb, ini subject verb, makanya ada objeknya. Terus object of preposition, prepositionnya adalah about, ini adalah object of prepositionnya. Terus kemungkinan ketiga yaitu dia sebagai subject. Setelahnya adalah verb. Oke, kita lihat juga di sini memang ditandai ya, noun clause-nya ditanda kotak, jadi kelihatan noun clause, kelihatan dia sebuah noun. Oke, subject verb-nya di sini ada 2 klausa. Kita lihat di sini ya penjelasannya. In the first example, there are 2 clauses. Contoh pertama ini ya, ada 2 klausa. Klausanya apa saja? I know dan he will arrive. Di sini he will arrive. Nah, klausa ingat ada subject, ada verb. These 2 clauses are joined with the connector when. 2 klausa ini digabungkan oleh konektor when. Nah, when inilah yang menggabungkan. Jadi kalau memang ada 2 klausa harus ada 1 konektor. Tidak bisa jika hanya 2 klausa dan itu tidak digabungkan. Harus ada perekatnya. Kemudian, when changes the clause he will arrive into a noun clause. Gara-gara when ini, makanya he will arrive ini menjadi noun clause. Noun clause yang berfungsi. Fungsinya adalah objek dari verb. Verbnya know. Oke, lanjut untuk yang kedua. Hal yang sama, ada 2 klausa. In the second example, 2 clauses. I am concerned and he will arrive. I'm concerned and he will arrive. Terus digabungkan oleh konektor when. Jadi yang menggabungkan 2 klausa yang tadi adalah when. Kemudian when ini mengubah he will arrive yang awalnya klausa biasa saja ya, he will arrive, tapi karena ada when yang menggabungkan 2 klausa, jadilah he will arrive ini adalah noun clause. Noun clause yang berfungsi.
fungsinya adalah objek dari preposisi. Preposisi yang ada adalah about di sini. About, ingat setiap preposisi membutuhkan object of preposition. Oke, jadi dari 3 contoh ini sebenarnya ada 3 fungsi noun clause yang berbeda. Nah, sama ya, penjelasannya mirip. Kalimat ketiga, when he will arrive is not important. Klausa pertama, bisakah kita lihat? Agak sulit ya melihatnya. Di sini disebut the third example is more difficult. In this example, there are 2 clauses, tetap 2 klausa, but they are a little harder to recognize. Agak sulit untuk mengenalinya. He will arrive is one of the clauses. He will arrive adalah klausa pertamanya ya. He will arrive karena sudah jelas terlihat. He subject, will arrive adalah verb. Oke, clause. 1 klausa. Terus klausa yang lain yang mana? Nah, kita lihat ternyata konektor when changes it into a noun clause. Gara-gara ada when ini, he will arrive ini menjadi noun clause yang berfungsi sebagai subjek untuk is not important. Nah, jadinya the other clause that has the noun clause when he will arrive as its subject, dan is adalah verbnya. Jadi klausa keduanya ya sudah, subjeknya adalah when he will arrive. Ini subjek, terus is adalah verb. Itulah klausa kedua. Oke, kita lihat contohnya. Blank was late caused many problems. Kita langsung deteksi was a verb, caused juga verb. Nah, berarti kita butuh berapa? 2 subjek dan 1 klausa. 2 subjek, kita tulis 2 subjek dan 1 klausa. Clause. Nah, kita lihat. 1 klausa. Connector. Kita lihat that he was late. Jadi jawaban yang benar sudah bisa langsung ya. Jawabannya adalah A. Nah, kita eliminasi. Kita perhatikan setiap opsi jawaban yang diberikan. Kalau kita pilih B, kita dapatnya the driver subject. Jadi hanya punya 1 subjek dan 2 verb. 2 verb itu adalah was dan caused. Nah, tidak boleh. There dan because bukan subjek. Sudah, berarti salah ya. Hanya memang A yang tersisa. Kita coba lihat. In this example, there are 2 verbs. Ya, oke. Langsung bisa dilihat 2 verb ya. Was dan caused. Each of these verbs needs a subject. Oke, setiap verb pasti butuh subjek. Jawaban B, salah karena the driver is 1 subject. Oke, the driver sudah 1 subjek. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 2 subjek. Oke, C dan D salah karena bukan subjek. Ya sudah, padahal kita carinya 2 subjek. 2 subjek. Okay. The best answer is answer A. If you choose answer A, the completed sentence would be that he was late caused many problems. In this sentence, he is the subject of the verb was. Jadi he di sini adalah subjek untuk verb was. Oke. Nah, bagaimana dengan cause? Verb, mana subjeknya? Subjeknya adalah klausa di awal. Noun clause. That he was late. The noun clause that he was late itu adalah subjek untuk verb caused. Oke, selesai. Kita lihat tabelnya. Noun clause connectors. Berikut beberapa noun clause connectors yang sebaiknya kita hafal. What, when, where, why, and how, whatever, whenever, whether, if, and that. Polanya seperti ini. 2 klausa ya, subject verb, terus dihubungkan oleh noun connector. Ini sebagai subject, objek ya. Jadi datangnya setelah verb. Setiap verb kan verb ini ada objeknya. Nah, objeknya adalah noun clause. Oke, nah boleh juga noun clause-nya sebagai subjek. Nah, di sini tidak ditulis jika noun clause adalah object of preposition. Tapi di contoh sebelumnya sudah disebutkan.
Okay, that's all for skill 9.